Welcome to Mugen Review. Well, hari ini gue bakal bahas Papazola Game On. Ini movie yang udah gue tunggu-tunggu sebenarnya. Gue nonton tuh pas yang bagian nonton duluan, sneak preview waktu tanggal 16 guys. Bukan pas tanggal 2-3-nya. Lu pada udah nonton belum? Hah? Belum? Tonton dulu. Tinggal pilih mau nonton video gue dulu atau nonton Papazola dulu. Kata gue nonton dulu Papazola, jangan nonton gue dulu. Oke? Sebelum kita mulai review, kita bakal ceritain dulu Papazola tuh siapa sih? Papazola itu awalnya adalah karakter dari series Bobo Boy. Dia kemunculan pertama-tama itu di musim 1. Ya, Legend. Dia itu memang karakter game itu yang diperkenalkan di awal. Tapi ternyata manusia baru kasih tahu di movie gitu. Itu bukan spoiler karena udah jelas di season 2. Ya waktu Bobo Boy bocah ya, itu Papazola pernah flashback waktu zaman dia SD. Karakter game mana, apalagi gamenya yang petualangan kayak gitu punya zaman SD. Udah jelas itu manusia banget gitu. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang Papazola Game On. Jadi movie ini tuh menceritakan tentang Papazola dan keluarganya yang sedang di kondisi krisis keuangan. Papazola kerja serabutan. Nah, seperti yang kalian lihat di trailer, ada agensi bernama Papa. Gua lupa kepanjangannya ya, gak mungkin gua hafalin. Intinya tuh Papa. Nah, agensi ini penting dalam cerita ini gitu. Apalagi dengan member-member agensi ini, geng-gengannya Papazola Momozilla yang dulu ya. Kalian pasti udah sering lihat lah ya, mereka berempat gitu loh. Sekarang kita bakal bahas personality. Oke, pertama-tama kita bakal bahas personality Papazola dulu. Tentu the main karakter, seperti biasa gue bakal bahas karakterisasi dari sudut pandang gue. Tentu aja. Ya, Papazola itu orangnya pekerja keras dan papa yang baik dan juga bisa dibilang hero. Lanjut ke Momozilla. Momozilla itu orangnya tegas. Dan seperti yang kita tahu, dia itu bisa berubah jadi raksasa kalau misalnya ngeliat benda yang gak rapi, udah kotor. Well, basically OCD. Tapi di sini tuh dia juga berubah jadi raksasa juga. Gue nggak bakal jelasin pas kapan, timeline yang mana. Tapi intinya dia berubah. Tapi bukan karena hal itu ya, beda lagi. Dan jelas dia itu marah, galak. Tentu dong, karena marah artinya sayang. Apa sih? Terus Pipi Zola. Dia itu tipikal bocah lah, bisa cemberut. Apalagi waktu Papazola terlambat jemput dia sampai ngambek parah gitu ya. Dan waktunya salah satu member dari Papa yaitu Kacax. Bisa dibilang Kaca is mean handsome. Dia tuh bosnya ya, tuanya lah di antara mereka berempat ini, dia ketuanya gitu loh. Dia keren kok, terus juga kayak berwibawa. Cuman dia memang bawa kesan komedi juga di sini. Ntar gue jelasin lah ini komedinya kenapa, karena dia ntar gue jelasin. Lanjutlah kita ke member satunya lagi nih, member yang keempat yaitu Yonbi. Dia itu yang mantau seinget gue, yang ngerancang lah. Juga jujur susah buat nyebutin personality kayak gimana. Jadi mending kita skip ke Otoy. Kalau lo nggak tahu Otoy siapa? Otoy itu adiknya Yaya. Dan dia memang di series Papa Pipi itu dia juga udah sering muncul sebagai teman sekelasnya Pipi. Dan dia ikut dalam pertualangan ini. Biasanya kalau yang karakter yang kepampang di poster pasti ikut. Oh ya, sedikit fun fact. Jadi di timeline Papazola waktu masih muda, itu ada Amato, bapaknya Bobo Boy waktu kecil. Umur 3 atau 4 lah. Di sebelahnya ada Toaba masih muda. Jadi jelas Papazola muda itu sebenarnya hampir seumuran sama Toaba guys. Cuman karena dia masuk ke dalam game, jadi dia masih kelihatan muda gitu. Contoh aja Kacak sama Yonbi di era Papazola yang sekarang. Tua, kok kelihatan tua? Ini Papazola, bro, masih muda loh. Dan juga timeline gak bentrok sama sekali. Gue suka banget. Jadi kan ada 2 timeline ya, timeline yang waktu zaman muda sama zamannya sekarang. Gue gak bakal kasih tahu lu gimana caranya mereka nunjukin zaman muda sama zaman sekarang. Ya pokoknya lihat aja. Dan juga kita bakal bahas our cameo. Ayo tebak siapa? Of course, Bobo Boy dan Gopal. Anjay. Dan mereka tuh muncul ya sebentar, tapi nggak sebentar, ngerti nggak sih? Mereka tuh kalau nggak salah muncul
pas iklan VR ya pasti udah ada kelihatan lah di trailer atau di apalah, kalian lihat pasti pas di penyiaran tentang iklan VR itu mereka juga muncul di wawancarain gitu kan. Gue ngeliat mereka berdua tuh gue ketawa, cekik-cekikan mulu gue. Sama ini agak spoiler dikit. Jadi mereka tetap muncul di adegan bertarung, tapi mereka gak gimana ya jelasinnya. Mereka tetap muncul di adegan bertarung, tapi bukan sama Papa Zola. Ya gitulah pokoknya. Ntar lihat aja sendiri, itu sumpah lucu banget, kaget gue. Sama ini romance-nya, romance. Ini juga yang gue bilang tadi komedi dari Kacax. Jadi tiap kali Papa Zola sama Mama Zilla mulai romantis, di sebelah mereka pasti ada Kacax dan Kacax mulai geli. Itu komedinya lucu banget sumpah, bener dah. Dan juga gue bakal bahas momen bertarungnya itu gue suka epic parah semua. Wah, kalian jangan harapin bakal kayak ala-ala game ya. Enggak ya, bukan yang kayak yang kita lihat itu di series Boboiboy yang waktu bocah itu kan. Enggak gitu, bukan gitu. Tapi semua epic. Dan juga tetep ya ada game-gamenya mereka tuh di pas masuk ke dalam dunia itu kan mereka masuk ke dalam dunia game ya. Itu mereka dikasih 3 nyawa. Dan juga final battle-nya itu tetep hati, tapi pas lawan final boss ya kan pas lawan final bossnya nih, apa sih ini namanya, bar hatinya bos, apa sih gue lupa namanya, pokoknya darahnya bos gitu. Bener kayak game, cuma 3D dan bukan kayak game Papa Zola yang sering kita lihat. Ngerti ngerti gue gitu loh. Seperti biasa main karakter pasti nge-ulti bosnya, final bossnya. Dan menurut gue ultinya Papa Zola bagus, gue suka. Dan juga tetap kalau lo tahu ingat gue dalam bentuk kotak atau apa, pokoknya pas disentuh itu dapat buff kayak di game lah pasti. Makanya gue bilang nih, walaupun nggak game tapi game. Spoiler warning, buat yang nggak pengen lihat ini bisa skip. Jadi gue tulis, pokoknya ntar lu skip aja sampai momen kesimpulan. Oke, kata gue lu nonton dulu baru lihat yang bakal gue sebut ini. Soalnya gue bakal nyebutin endingnya, gue bakal review endingnya. Oke? Jadi endingnya itu tipikal film monster, kecuali Mekamato, maybe. Jujur gue lupa ending Mekamato. Tapi jadi ini yang gue bilang tipikal ending film monster tuh termasuk Boboiboy doang sama Papa Zola ya. Soalnya gue lupa ending Mekamato. Jadi tuh di endingnya itu kita tuh udah ngira nih, wah udah kalah nih, final bossnya udah kalah. Tidak kawan, dia masih muncul. Tapi tetap kalah lagi pada akhirnya. Dan itu jujur itu gue suka ala-ala film monster kayak gitu, gak langsung selesai. Gue gak suka. Dan juga Papa Zola lepas penutup mata. Oh my god, itu loh. Jadi pas dia awal-awal lepas penutup mata di akhir kan, nggak ditunjukin dulu tuh, no face. Baru tiba-tiba pas ini final bossnya udah kalah, ditunjukkan kawan. Kayak di Boboiboy movie 1 tuh, Boboiboy itu kan ketahuan akhirnya nih lepas topi guys. Kan awal-awalnya pas dia lepas topi kan nggak dikeliatin dulu tuh, ditutup-tutupin pakai atap atau apa gitu kan, baru di akhir. Walaupun itu nggak di ending battle ya, cuman itu keren banget, gue suka banget lah. Kayak Papa Zola juga pas buka penutup matanya di ending itu itu oke banget, gue suka banget. Dan walaupun pas buka itu komedi, tapi masih nyaman gue liatnya. Jujur gue nggak expect pas buka mata itu belang. Gue lupa ya kalau misalnya pakai penutup mata kayak gitu terus belang. Gue lupa ya jir, nggak kepikiran gue sama sekali. Oke, kesimpulan. Menurut gue ini udah oke banget, bagus gitu loh. Kayak ending ya, akhir-akhirnya tuh gue nonton film tuh endingnya kayak ada yang kurang apa ya. Ini Papa Zola udah cukup, udah gak perlu ditambahin lagi, gak ada yang kurang. Udah mantep, udah puas banget gue nontonnya gitu loh.
Dan juga ini tuh nggak terlalu ngandelin power ya, kayak battle tumbuk-tumbukan gitu. Walaupun tetap ada buff, tapi bukan secara eksplisit gitu gak sih? Ngerti gak sih? Kekuatannya nggak ditunjukin banget gitu. Kayak literally battle gitu loh. Literally battle pukul-pukulan, tendang-tendangan gitu pakai fisik, bukan pakai kekuatan gitu. Jadi enak banget kayaknya buat film keluarga gitu. Memang ini film keluarga, jadi gua harap lu nontonnya bareng keluarga lu, mau siapa. Tapi kalau lu memang bisa sendiri, nggak apa-apa. Gua saranin buat lu semua nonton, karena ini film buat semua umur, buat keluarga. Kalau gua disuruh kasih rating, menurut gue ini di atas 8 atau 9-an bisa sih, atau 10 juga bisa gitu. Gue nggak bisa, ini masterpiece buat tahun 2026. Sorry, Papa Zola itu muncul 2025 akhir ya, cuman di Indonesia 2026, jadi anggaplah 2026 karena gue nontonnya di tahun 2026. Dan menurut gue ini film pertama di 2026 yang bikin gue berkesan. Kesannya bikin wah. Yap, gue akhiri. Thank you buat semua yang menonton. Azas saraba. Thank you minasan. Ha 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 ha!